Celaka rakyat, seru kurcaci yang berwajah merah dengan menggebu-gebu. Rasanya dia sudah tak terkendali dan siap meledak kapan saja. Ini sudah keputusan final, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ujar kurcaci yang tengah duduk di singgasananya sambil menampilkan wajah puas. Mendengar ujaran itu pun menyulutkan emosi yang sudah tertahan di kurcaci yang menentang keras keputusan ini. Kita memang dalam kondisi krisis, tetapi tidak seharusnya kita mengorbankan rakyat sendiri. Jika seperti ini, maka rakyat akan merasa telah dikhianati negaranya sendiri. Tidak bisakah Anda memiliki hati nurani meski sedikit saja? Kita sudah melakukan yang terbaik, dan inilah hasilnya. Merasa sangat kecewa, kurcaci yang berwajah merah menahan emosinya itu pun bangkit dari kursinya dan langsung meninggalkan ruangan terkutuk itu tanpa berbicara apapun lagi. Sayang, tindakannya ini hanya angin lalu bagi kurcaci-kurcaci yang sudah tak sabar memandikan uang bersama wanita penghibur malam dan segelas anggur merah. Di sisi lain, rakyat tengah bertahan hidup dari krisis ini. Tak sedikit dari mereka yang mendapatkan surat cinta dari perusahaan untuk diberhentikan bekerja. Mereka tak bisa berbuat banyak. Krisis ini memang sudah merajalela hingga ketatanan hidup. Untuk bertahan hidup, mereka harus memutar otak demi keluarga tercinta. Negeri kurcaci semakin terlihat lumpuh. Guna menutupi kelumpuhannya, negeri ini memberikan bantuan dana untuk rakyatnya. Ya, hitung-hitung agar rakyat tidak cemas bahwa negeri ini sewaktu-waktu akan tumbang. Entah dari mana bantuan dana itu berasal. Rakyat banyak tidak memedulikan itu. Toh, hidupnya terjamin dengan bantuan tersebut. Dengan adanya bantuan dana tersebut, rakyat mulai mengeluh-elukan para impostor mereka. Kurcaci-kurcaci jas berdasi yang duduk di pemerintahan. Mereka sangat berterima kasih hidupnya telah terjamin, sehingga kematian konyol mereka tertunda. Sayang, tanpa disadari rakyat, negeri kurcaci semakin menunjukkan kelemahannya. Negeri ini sudah tak mampu lagi bertahan di tengah krisis ini. Negeri ini butuh pasokan oksigen guna mengeksiskan diri di depan negeri lain. Dan penyelamat negeri ini adalah peraturan yang telah diputuskan oleh para impostor tanpa melibatkan rakyatnya. Meskipun negeri kurcaci bentuk kepemerintahannya adalah kerajaan, raja yang memegang penuh peraturan. Negeri yang sudah merdeka puluhan tahun ini tetap mendengarkan aspirasi rakyatnya. Entah kenapa, makin ke sini aspirasi rakyatnya sudah tidak lagi didengar. Kabar mengenai peraturan yang telah diputuskan oleh para impostor itu pun cepat terdengar ke telinga rakyat. Tentunya, sebagian besar rakyat menentang peraturan tersebut. Mereka tidak menyangka para impostor yang selama ini mereka eluk-elukan justru mengkhianati mereka. Seharusnya peraturan tersebut disahkan berdasarkan aspirasi rakyat. Namun, kenapa justru bertolak belakang seperti ini? Tanpa bisa dicegah, rakyat negeri kurcaci mulai menunjukkan kekecewaannya terhadap para impostor. Mereka berdemo di depan istana sambil menyerukan,
impostor mengkhianati kami, dan seruan lainnya. Bahkan, sebagian dari mereka melemparkan batu dan apapun itu ke dalam istana. Para penjaga istana tampak kewalahan dengan massa banyak ini. Mereka siap memasang baju perang beserta tombak, dan bahkan menyiapkan meriam yang siap ditujukan ke kerumunan massa. Rakyat yang berdemo itu mengetahui hal tersebut. Namun, mereka tak gentar menyuarakan aspirasinya dengan menggebu-gebu di luar istana. Sementara para impostor di dalam istana yang tengah mencumbu wanita penghibur sambil menikmati segelas anggur merah itu merasa terganggu dan menitahkan penjaga istana untuk menembaki mereka dengan meriam. Tanpa bantahan, rakyat yang berdemo itu dihujani peluru-peluru meriam dari atas istana. Seketika semuanya hancur, dan mereka tewas bersamaan dengan aspirasi mereka yang terbungkam kaku.